Nah, baik teman-teman, kita kali ini coba belajar materi tentang gerak parabola. Oke. Jadi konsepnya gerak parabola itu adalah pada dasarnya yaitu perpaduan gerak ya. Jadi seandainya kalau kita punya suatu benda ataupun bola, kalau kita tendangin ke sini seperti ini. Nah, ini adalah contoh lintasan dari gerak parabola nih. Lintasannya kayak gini, set gitu ya. Nah, di gerak parabola itu ada dua unsur kecepatan. Maksudnya gimana? Kita tahu bahwa kalau seandainya di dalam istilahnya kita sebutnya itu diagram kartesius seperti ini. Kita kan mengenal yang namanya sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, seandainya kalau misalkan lintasannya gerak parabolanya seperti ini, set gitu ya. Berarti kan otomatis si gerak parabola itu mendapatkan dua unsur kecepatan, yaitu unsur dari sumbu X dan unsur dari sumbu Y. Nah gitu. Berarti ini juga demikian gitu ya. Berarti kita dapat unsur sumbu X, atau kita sebutnya Vx, V0x, dan sumbu Y berarti V0y. Lalu kalau yang di ini apa nih? Nah, kalau yang di sini kita sebutnya adalah V0, atau kita bisa namakan adalah kecepatan awal. Nah, jadi secara pengertian V0 itu adalah kecepatan awal kalau V0x berarti apa dong? V0x berarti kecepatan awal pada sumbu X gitu ya. Saya singkat sumbunya jadi SB gitu ya. Kalau V0y berarti kecepatan awal pada sumbu Y itu. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, misalkan gini, kalau misalkan kita tendang bola ini dan membentuk lintasan parabola, pastikan dia memiliki misal punya kecepatan nih. Misal kecepatan awalnya dia itu katakanlah 20 meter per second. Lalu berapa V0x dan V0y nya? Itu pertanyaannya misalkan kayak gitu. Nah, untuk mencari V0x, kita harus mengetahui bahwa di sini kan ada sudut ya. Maka kita bisa misalkan sudut yang terbentuk antara sumbu X dan gerak parabolanya itu sumbunya misal 60 derajat sudutnya, sorry. Nah, untuk mencari nilai dari V0x itu kita bisa menggunakan persamaan atau rumus V0x sama dengan V0 dikali cos apa? Cos sudutnya, atau kita sebutnya cos theta gitu ya. Nah, berarti otomatis kita bisa dapatkan V0x nya. V0x
Tadi V0-nya berapa ya? 20 ya. Nih. Nah, berarti kita bisa langsung masukin di sini 20 dikali cos dari berapa? Tadi sudutnya berapa? Sudutnya adalah 60 ya. Nah, berarti nanti kita tulis nih di sini 60-nya. Cos 60. Cos 60. Gitu. Nah, kalian harus tahu nilai dari cos 60 itu berapa. Nilai dari cos 60 itu adalah setengah. Ya. Kita bisa gunakan teori dari tangan kiri kayak gini. Saya gambarin dulu. Kita menggunakan tangan kiri ya. Ini ada jari jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, kemudian telapak tangannya kurang lebihnya seperti ini. Ini kita menggunakan tangan kiri. Nah, kita bisa menggunakan sistem sudut istimewa. Jadi kalau yang kelingking anggaplah itu sudutnya 0 derajat gitu ya. Kalau yang jari manis anggaplah 30 derajat. Kalau yang jari tengah itu anggaplah 45 derajat. Kalau yang telunjuk 60 derajat. Yang jempol 90 derajat. Di sini ada rumus setengah akar X. Nah, kita bisa gunakan aturan seperti ini. Jika sin itu kita mulai dari kiri. Set, gitu ya. Maksudnya apa? Nolnya dari kiri. Misalkan gini. 0, 1, 2, 3, 4. Contoh, rumuskan setengah akar X ya. Kalau kita mau nyari sin 30, berarti kan otomatis sin 30 gitu ya. Di atas 30 angka berapa? Angka 1. Berarti kita bisa masukin ke rumusnya. Setengah akar 1 gitu maksudnya. Jadi kalau sin 30 kita bisa tuliskan rumusnya setengah akar. Nah, X-nya diganti berapa? X-nya ini kita ganti dengan angka yang di atasnya 30 yaitu 1 gitu ya. Berarti akar 1. Setengah akar 1. Akar 1 itu berapa? Akar 1 itu adalah 1. Berarti sin 30 nilainya itu adalah setengah kali 1, yaitu nilainya setengah gitu ya. Itu caranya. Nah, kalau yang cos, nah saya pakai beda warna ya. Kalau cos itu kita bisa hitung dari kanan. Berarti dari sini. Gitu ya. Maksudnya nolnya dari kanan gitu ya. Berarti kan di sini 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, tadi kan kita mau nyari cos 60 ya. Cos 60 itu berapa? Nah, 60 itu ada di sini 60 ya. Berarti yang cos itu berarti yang di atasnya angka berapa? Angka 1 ya. Berarti kita bisa tulis rumusnya cos 60 sama dengan, rumusnya sama ya, setengah akar X ya. Berarti setengah akar X-nya diganti berapa? Yang di atasnya 60 tapi yang warnanya hijau ya. Kan 1 kan ya. Berarti diganti dengan 1. Nah, berarti cos 60 sama dengan setengah
Akar 1 tadi 1 ya, dikali 1. Nah, berarti cos 60 itu kita dapatkan nilainya adalah juga setengah. Nah, gitu. Kita lanjut ke hitungan yang tadi. Nah, berarti kita bisa tuliskan bahwa V0x sama dengan 20. Tadi kan cos 60 nilainya setengah ya, dikali setengah, gitu ya. Berarti kita dapat itu V0x nya itu adalah 20 kali setengah, yaitu 10. Satuan dari kecepatan meter per second, seperti itu. Gitu ya caranya ya. Oke, sekarang kita mau mencari V0y. Nah, sebenarnya kita bisa pakai kebalikan ya. Kalau misalkan tadi kan V0x itu sudutnya ada di sini ya, atau kita bisa tulis atau kita bisa namakan bahwa kalau misalkan V0x itu adalah dekat sudut gitu ya. Kalau dekat sudut itu dikalikan dengan cos sudutnya. Nah, sedangkan V0y itu kan jauh dari sudut ya. Di sini kan nggak dituliskan sudutnya, nggak ditulis sudutnya. Artinya kita bisa sebut dia jauh dari sudut. Maksudnya kayak gitu. Semoga maksud ya. Sorry. Nah, tadi jauh dari sudut nih kita sebutnya. Kalau jauh dari sudut, persamaannya berarti V0y, tadi kan V0x ya. V0y itu persamaannya kita bisa tulis V0 dikali titik ya, sinus sudutnya, sinus theta gitu ya. Berarti nanti sama dengan lagi V0 yang tadi 20, kita nyari nilai dari sin sudutnya sama tadi ya, tapi kita kan sin ya, sin 60. Nah, kita tinggal nyari dulu sin 60 itu di mana sih gitu ya. Coba 60 itu adanya di sini. Sin dari kiri step kena nih 3. Oke, berarti kita dapatkan sin 60 itu adalah setengah akar ini dia, yang di atasnya 63. Oke ya. Berarti kita bisa tuliskan lagi sama dengan 20 dikali setengah akar 3 tadi sin 60. Nah, berarti kita dapatkan nilai V0y nya setengah dikali 20 dikali akar 3. Agak susah ya. Caranya gini aja, kita kalikan yang bisa dikaliin dulu aja. Berarti kan 20 sama dikali setengah bisa ya. 20 kali setengah kan 10 ya. Akar 3 nggak bisa, yaudah tetap jadi pengali. 10 akar 3. Satunya sama, meter per second gitu. Gitu dulu ya. Oke, mungkin materi tentang gerak parabola saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut di bagian 2-nya. Semoga bisa dipahami, tetap semangat, dan saya ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Go ahead.